Mohon izin dengan segala hormat mengajak Bapak Ibu sekalian ikhwatal iman untuk kembali dalam diam untuk melafalkan kembali syahadatnya, karena ini perintah Nabi kita, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususnya masa pandemik COVID-19 ini. Kenapa kami mengajak Bapak Ibu sekalian demikian? Karena realitasnya sekarang COVID-19 ini banyak membuat umat Islam hampir jatuh pada status musyrik, mensekutukan Allah. Kenapa? Kenyataannya sebagian umat Islam banyak yang takut kepada makhluk bernama COVID-19, tapi tidak takut kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus kita harus berani, Ustaz? Bukan. Waspada wajib, karena itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu bukan hanya usaha. Ikhtiar itu punya dua padanan kata, khiyarun dan khairun. Khiyar itu memilih, khair itu baik. Jadi ikhtiar itu memilih yang baik. Waspada wajib. Kewaspadaan melahirkan kehati-hatian. Tapi kalau takut yang muncul menjadi paranoid, akhirnya panik. Takut jangan, takutnya kepada Allah. Waspada itu wajib sebagai bagian dari ikhtiar. Sederhana ikhwatal iman, hormati dan patuhi protokol kesehatan. Sakit ya berobat, mati takdir, selesaikan. Apa yang mau dipusingkan tentang COVID-19 ini? Sehingga orang bersin dikit, batuk dikit, COVID. Semua gara-gara COVID. Sehingga muncul Tuhan palsu bernama Corona yang maha kuasa. Semua karena Corona. Sampai masjid ditutup, pengajian ditiadakan. Alasannya Corona. Subhanallah. Maka beruntunglah antum sekalian, kita pagi ini yang masih Allah karuniakan sikap istiqomah. Usi nafsi wa iyakum, saling mengingatkan, tidak ada niat untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Ada yang salah dalam menangani COVID-19 ini. Apa yang salah? Selama ini kita hanya dianjurkan untuk mematuhi satu protokol saja. Padahal dalam pandangan Islam, apapun bentuk musibah yang merupakan ujian, itu tidak hanya bisa didekati dari satu sudut pandang atau satu cara. Minimal menghadapi COVID-19 ini ada 4 protokol utama. Yang pertama tentu protokol kesehatan. Itu sudah menjadi maklum bagi kita semua. Yang kedua, protokol doa dan ibadah. Ini yang tidak pernah dianjurkan, Pak. Kita belum pernah nemu spanduk gitu, siapapun yang masang, pemerintahkah siapakah itu, yang mengajak untuk meningkatkan ibadah dan berdoa sama-sama, nggak ada. Padahal nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Yang ada semua ketentuan dan ketetapan Allah. Apapun bentuknya, semua berasal dari Allah. Tetapi kita justru, maaf, sebagian kita maksudnya, itu semakin menjauh dari Allah. Waliyazubillah. Protokol doa dan ibadah. Yang ketiga, protokol istighfar.
musibah itu turun karena ulah manusia, dan musibah itu diangkat karena taubat manusia. Tapi nggak ada tuh anjuran istighfar. Sekali-sekali ada kayak spanduk istighfar nasional gitu ya. Ya mustahil Allah iseng ngasih ujian dan cobaan kepada hambanya itu. Zaharal fasadu fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan yang tampak itu akibat ulah manusia. Terlepas ada konspirasi, ada rekayasa, yang jelas semua akibat ulah buruk manusia. Ya musibah turun dan musibah itu diangkat dengan istighfar. Hakul yakin, subhanallah ikhwatal iman. Sehebat apa sih protokol manusia itu? Kita semua sudah sama-sama maklum tentang pandemik COVID-19 ini. Disebut pandemik karena kejadiannya serentak. Fatality rate-nya rendah, tapi daya tularnya luar biasa. Daya jangkitnya luar biasa. Kalau hanya dengan 3 tahap protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tambah hindari kerumunan, saya hakul yakin nggak ada yang selamat dari kita, dari COVID-19 ini, Pak. Kalau cuma itu usahanya. Mustahil ada yang selamat. Ya, sederhananya berapa kali sehari kita menyentuh wajah kita dengan tangan ini kan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini banyak yang selamat termasuk kita. Kenapa? Allah masih sayang kepada kita. Bukan kita yang sehat, bukan kita yang hebat, Allah yang masih sayang kepada kita. Itu pondasinya itu. Biar tauhidnya nggak rusak gara-gara corona ini. Bahkan sampai ada yang mau syirik, musyrik gara-gara corona. Subhanallah ikhwatal iman. Dan yang keempat adalah protokol sedekah. Di sini diuji tentang kemanusiaan kita. Sebab sekarang banyak manusia tapi tidak punya kemanusiaan. Ada manusia tapi tidak punya kemanusiaan. Hukum ada tapi keadilan nggak ada. Manusia ada tapi kemanusiaan sudah mulai jarang ditemukan. Nah, di sini diuji kemanusiaan kita. Dan Rasulullah tegas mengatakan sedekah itu menolak bala. As-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bala. Maka ada syariat zakat, ada infak, ada sedekah dan seterusnya. Pada hakikatnya itu kan semua pembersihan. Cleaning itu, cleansit, tazkiyah, membersihkan harta, membersihkan diri dari segala musibah, dari segala penyakit dan seterusnya. Maka sebagai muqaddimah, kesimpulannya sederhana. Menghadapi COVID-19 ini menjadi pegangan untuk kita semua. Pertama, jaga imun, tingkatkan iman. Imun saja nggak cukup. Banyak orang yang sehat badannya, pikirannya sakit, badan ikut sakit, Pak. Pikiran, hati itu hanya bisa dikondisikan oleh iman. Kalau imannya mantap, insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Jangankan cuma COVID. Apalah COVID itu? La haula wa la quwata illa billah. Jaga imun itu sebuah keniscayaan. Maka ada olahraga, tidak cukup olahraga tapi juga olah pikir, olah zikir. Kalau olahraga saja tapi tidak olah jiwa, nggak berimbang. Maka jaga imun, tingkatkan iman. Yang kedua, daripada mikir lebih baik zikir. Ngapain mikirin COVID? Bingung, Pak. Berita yang ada di televisi, di media sosial, dan yang ada dalam kenyataan di masyarakat, bagai langit dan bumi.
COVID-19 ramai di media. Di dalam kenyataan kita lihat masyarakat kita sudah hampir nggak punya kepedulian. Karena yang dihadapi lebih besar. Khaufnya sudah hilang. Karena sudah masuk selanjutnya tahap al-ju'. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Itu tahap pertama. Tahap kedua, wal-ju'. Bahkan sudah masuk tahap 3, wanaksim. Wal-ju'i wanaksim minal amwal. Wal anfusi was samarat. Masyarakat udah hampir nggak takut. Jadi kalau kita masih mencari-cari informasi tentang COVID dan sebagainya, tambah pusing Bapak Ibu sekalian. Sudahlah, pengetahuan yang ada ini sudah cukup tentang COVID-19. Selebihnya serahkan pada ahlinya sudah. Ini kan banyak yang mendadak ahli COVID-19. Yang nggak punya background kesehatan, tiba-tiba bicara tentang kesehatan. Akhirnya bingung mau dengar yang mana. Baca ini mengerikan, baca ini tambah mengerikan. Masya Allah. Akhirnya paranoid, ketakutan, panik, sakit. Daripada mikir, lebih baik zikir. Termasuk di dalam zikir itu adalah doa. Lebih baik kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah angkat musibah ini secepatnya, kan begitu. Daripada mikir aja tentang COVID, gak ada habisnya. COVID-nya yang nggak pergi kalau dipikirin. Memang udah takdirnya begitu. Udah masanya dia ada. Apa yang mau dipusingkan? Dan yang ketiga, kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Sudahlah, kembalilah kepada Allah. Pengajian jalan terus, masjid-masjid ya buka. Semua kegiatan-kegiatan keagamaan dibuka. Justru ini dibutuhkan untuk pencerahan batin kita. Biar nggak semakin gelap hidup kita ini. Sudahlah, dunia banyak ujian, tambah lagi akhiratnya. Nanti kayak kata orang Padang nanti. Ada pepatah Padang itu apa? Mohon maaf kalau salah ucap ini, kalau kurang pas. Ada pepatah Padang mengatakan siku capang siku capih. Gitu. Yang dikejar nggak dapat, yang di tangan lepas. Sudahlah kena COVID-19, hidup di dunia tambah susah, akhirat belangsak. Nah, terus menangnya di mana? Udah, fafirru ilallah, usi nafsi wa iyakum, tubu ilallah. Kembali, taubat itu artinya kembali. Kembalilah kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Sudah terlalu jauh kita meninggalkan rel yang Allah tetapkan dan ditetapkan Rasulnya itu. Kembali kepada Allah. Bukan semakin jauh dari pengajian, bukan semakin jauh dari masjid, tapi semakin mendekat. Masjid-masjid buka. Kalau di rumah Allah saja merasa tidak aman orang-orang itu, bagaimana di tempat yang lain gitu loh. Logikanya kan begitu. Masjid nggak dibuka takut nanti terjangkit virus. Insya Allah di tempat di rumah Allah, masjid itu tempat terbaik di atas muka bumi ini. Insya Allah patuhi saja protokol kesehatan. Insya Allah selamat. Nah, kalau perasaannya saja di masjid nggak selamat, tempat lain tambah nggak selamat itu. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan Bapak Ibu sekalian, ini sebagai muqaddimah untuk meluruskan tauhid kita, menguatkan akidah kita bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.